Refli, ayo kita bahas soal belakangan ini kan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ya, pemerintah. ya, Tidak hanya pemerintah tapi DPR juga. Di DPR ada berbagai Ya. macam revisi Undang-Undang TNI Polri, revisi Undang-Undang Penyiaran, revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan sebagainya. ya, Di pemerintah ada kebijakan tapera, ada Ya. kebijakan apa lagi? UKT yang ternyata ditunda ya Bang, bukan Ya. dibatalkan ternyata Ya. UKT itu Ya. ditunda saja pemberlakuannya. Terus ada lagi mau kenaikan PPN, kenaikan HET beras dan banyak lagi lah. ya. Apakah kita terlena kebijakan itu sengaja dikeluarkan dalam waktu yang berdekatan supaya kita teralihkan nih perhatian kita dari sebetulnya ada putusan MA yang tiba-tiba muncul begitu saja dan konon katanya hanya keluar 3 hari setelah diproses. Saya sukar mengatakan apakah itu untuk memecah perhatian atau tidak ya. Tetapi yang menurut saya yang paling berbahaya dari Republik Indonesia ini adalah tekanan fiskal yang sudah luar biasa. Kalau kita lihat misalnya berita terakhir APBN 2025 itu defisitnya sampai 600 triliun dari APBN yang 3.500. Kalau 600 triliun berarti baru berkuasa saja itu Prabowo sudah mikir bagaimana ngutang lagi. Kan cara untuk menutup defisit kan salah satunya hutang. Saya karena bukan ekonom saya nggak tahu ada salah duanya, salah tiganya ya kan. Tapi kan semua pendapatan sudah dihitung. Ternyata pengeluaran dihitung, ternyata defisit 600 triliun. Nah, 600 triliun itu nanti sambil jalan bagaimana menutupinya. Salah satunya instrumennya utang. Apakah Anda mengeluarkan obligasi macam-macam itu soal lain. Tetap apakah misalnya utangnya G2G itu soal lain. Tapi intinya Anda harus menutup itu. Nah, kalau ruang fiskal makin sempit, ya kan, maka pemerintah gampang. Salah satu untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Jangan-jangan yang 600 triliun itu sesudah menaikkan semuanya, naikin pajak, naikin ini, naikin itu, ya kan? Jadi YouTuber aja udah mau dipajakin sekarang. Iya. Siap-siap ya Bang Refli. Bukan ya? siap-siap, saya udah diminta sudah menggantikan NIK karena ada. Jadi nanti pendapatan kita tuh sudah dipotong nanti oleh pemerintah, jangan-jangan karena mulai bulan ini kan. Nah, nanti kita kena juga pajak penghasilan, jadi double tax kan jadinya kan. Nah, jadi semua sektor dipajakin karena tadi untuk menambah pendapatan. Itu pun masih defisit 600 triliun, bayangkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah menurut saya ya saya kira bukan soal pengalihan. Ini adalah fakta yang harus dijalankan. Karena tidak mungkin tiba-tiba bikin anggaran yang defisitnya katakanlah sampai sekian triliun. Misalnya sampai 1.000 triliun kan harus ditekan kan. Jadi caranya adalah ya tadi menaikkan macam-macam. Dan harus dikebut di akhir masa jabatan. Iya, karena kalau tidak beban ke pemerintahan berikutnya semakin besar. Bukan. Keputusannya kan saat ini dan akan dilaksanakan sebentar lagi kan. Nah, karena itu ya harus sekarang ini. Pertanyaannya kan orang mengatakan kalau begitu kenapa Presiden Jokowi mau begitu? Enggak, dia juga mau terlihat baik. Bayangkan kalau dia meninggalkan misalnya sebuah anggaran defisit 1.000 atau 2.000 triliun. Kan malu jadinya kan. Ya udahlah 600 triliun aja. Tapi barangkali kita akan diperas habis-habisan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jadi negara yang baik adalah negara yang mengurusi rakyatnya, ya kan? Tapi negara yang tidak baik adalah rakyat yang mengurusi pemerintahnya. Dan kita ini coba bayangkan, kita ini disuruh urunan untuk menghidupi negara, which is menghidupi penguasa yang tidak pernah merasakan penderitaan masyarakat. Coba you name it, ada nggak orang yang setelah direkrut jadi menteri menjadi miskin? Nggak ada loh. Rata-rata, kalau dia punya perusahaan sahamnya naik gitu. Kadang-kadang naiknya lebih dari 100% tuh. Bahkan 200%, 300%. Ada yang entah benar apa enggak. Ada yang asetnya tinggal 2 triliun tiba-tiba begitu jadi menteri jadi 10 triliun lagi misalnya. Nah, yang seperti ini maka kemudian orang mengatakan, "Oh, enak sih berkuasa itu ya karena peng-peng." Dia juga pengusaha tapi juga dia penguasa gitu. Yang semakin menderita rakyatnya. Rakyatnya. Ya, kita urunan kita nabung buat beliin rumah orang. Iya.
Itu tapera ya. Tapi kan nanti bisa diambil Bang duitnya. Tapi buat apa? Kalau kita misalnya punya kebutuhan hari ini, kan harusnya untuk kebutuhan hari ini. Saya misalnya udah punya rumah, ya kan? Ngapain saya pakai tapera lagi, ya kan? Ya kan? Saya juga bingung ini. Buat apa tapera? Lalu sampai usia 58. Untungnya 58 berarti tinggal 4 tahun lagi. Buat Bang Refli tinggal 4 tahun lagi. Buat kita-kita. Saya 4 tahun lagi diperes itu. Lalu setelah saya ambil, lalu buat apa nih? Itu pun kalau pengambilannya bener anunya administrasinya, kan terkenal kita kalau sudah uang masuk Ya. susah ngambilnya kan. Dan Saya rentan berapa kali korupsi. asuransi misalnya nggak jelas, ya kan, uang diambil loh nggak jelas, ya kan. Dan biasanya apapun jenis penggalangan dananya seperti itu, Bang Refli selalu rentan untuk dikorupsi. Rentan untuk dikorupsi dan kemudian merugikan masyarakat. Udahlah, zaman-zaman dulu kita kan suruh nabung juga waktu SD, waktu SMP SD dah. Wah, sekian nabung. Gak jelas itu kapan anunya baliknya. Iya. Dulu ingat tuh saya waktu SD itu ada, jadi jangan sebut SD kan. Mungkin semua itu kebijakan semuanya. Suruh nabung kita. Pakai ada buku gitu-gitu kan nabung. Gak jelas tuh returnnya. Kita tamat aja. Gak ada yang orang nanyain mana tabungan saya. Nggak ada. Walaupun itu cuma kecil ya, tapi kan kalau kita bicara korupsi itu dari yang kecil, dari kecil aja korupsi apalagi gede. Nah itu dia. Iya. Kalau berbicara soal revisi ini yang terkait dengan hukum nih, Bang Refli, ada revisi Undang-Undang TNI, revisi Polri, ada sejumlah poin yang paling kontroversial. Misalnya di TNI itu prajurit aktif bisa duduk lagi di jabatan pemerintahan, kemudian perpanjangan usia pensiun jadi 60 tahun untuk perwira, 65 tahun untuk jabatan fungsional. Di Polri juga mau diperpanjang usia pensiunnya seperti TNI. Kemudian kalau di Polri itu juga ada kewenangan memblokir ruang siber tanpa koordinasi dengan Kominfo. Ada juga kewenangan penyadapan. Ini bahaya tidak kalau sampai revisi ini terjadi? Sangat bahaya. Jadi itu mengingkari amanat reformasi. Jadi begini memang. TNI ini selalu digoda ya untuk masuk dalam ruang politik. Kenapa? Sejak era reformasi TNI ini kan dalam tanda kutip paling sengsara. Kalau dulu mau jadi gubernur, saya ingat dulu ada siapa ya, Harold Crouch atau siapa ya, pengamat dari Harold Crouch kalau nggak salah, nulis di Tempo, ada 3 orang yang ingin bercita-cita. Ada 3 orang anak ya, 1 bercita-cita ingin jadi presiden, 2 bercita-cita ingin jadi pengusaha, 3 bercita-cita ingin jadi panglima ABRI zaman dulu. Apa nasihat bapaknya? Masuk Akmil. Apa dulu? Akmil ya. Masuk akademi militer. Itu kan sindiran yang luar biasa bahwa mau pengusaha ya jenderal. Kalau panglima ya jenderal, presidennya jenderal gitu. Nah, itu zaman keemasannya bagi TNI, ya kan? Tidak pada wilayah kekuatan perang, tapi wilayah sosial politik. Ada kursi gratis di MPR DPR, bisa jadi gubernur, bupati, wali kota, menteri dalam ketika masih aktif misalnya. Sekarang itu mau dikembalikan lagi. Kan kita bilang, ini kita bukan soal suka tidak suka, yang namanya senjata, ya kan, dan politik itu nggak bisa disatukan. Yang kedua, TNI itu alat negara bukan alat politik atau bukan alat penguasa. Kalau dia menjadi bagian dari kompetisi politik, wah bahaya dia. Karena dia tidak lagi stay netral. Sekarang saja misalnya dalam proses berpemilu, TNI Polri netral? Saya mengatakan ya barangkali tidak, ya kan? Cuman kita kan nggak berani mengatakan terus terang itu kan. Nah itu menunjukkan bahwa TNI Polri ini adalah satu kekuatan, orang takut karena TNI dia punya senjata. Kalau Anda dikepruk TNI, Anda kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali Anda membuka itu di publik dan menjadi kemarahan publik. Tapi kan untuk itu Anda perlu nyawa rangkap kan ibaratnya. Demikian juga polisi, misalnya Polri. Kalau Anda mau mengatakan Polri terlibat ini, terlibat itu, Anda harus punya nyawa rangkap juga. Karena langsung diproses. Hasto saja diproses misalnya. Nah, kalau menurut Bang Refli,
Mas Hasto itu lagi diapain? Lagi dikerjain atau gimana? Saya tidak mengatakan lagi dikerjain. Saya orang yang selalu mengatakan tidak suka dengan proses hukum karena berpendapat. Karena itu negeri kita seperti negeri gini. Polisi, tentara itu digaji oleh rakyat untuk mengerjakan tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok polisi itu salah satunya adalah penegakan hukum. Jadi yang ditegakkan hukumnya adalah orang-orang yang bermasalah itu orang-orang yang bukan orang-orang yang salah, tapi orang yang jahat, pemerkosa, koruptor, ya kan, penjambret dan lain sebagainya. Bukan orang yang berpendapat. Meskipun pendapatnya salah. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak Anda menjamin bahwa pendapat itu pasti benar? Siapa yang bisa menjamin? Lalu institusi mana yang mengatakan bahwa pendapat itu salah dan benar? Apakah yang saya katakan ini benar semua atau salah semua? Kan nggak bisa. Karena itu biasanya tergantung pilihannya. Kalau di negara demokratis seperti Amerika misalnya, nggak ada orang dipenjarakan hanya berpendapat. Mau mengatakan bahwa presiden tolol aja nggak ada masalah. Ya kan di sana. Saya lihat ada boneka no brain, ya kan, nggak ada otaknya. Bonekanya George Bush. Nah kalau kita jangan begitulah, ya kan. Tapi nggak perlu dihukum juga, cukup hukuman sosial, ya kan, hukuman sosial. Atau kalau yang bersangkutan mau komplain, ya dia gugat secara perdata, kan begitu. Baik. Jadi tidak menggunakan tangan negara. Jadi ini kan paradigma berpikir. Nah kalau Anda berpikir ya karena dia mengungkapkan sesuatu yang salah, dulu juga dia tukang lapor. Saya tahu Hasto itu juga tukang lapor. Rocky Gerung kan dia yang laporin, kata Rocky kepada saya. Tapi kan tidak berarti Anda saling dendam. Dulu ada orang ya, rupanya dia pernah membuat status agar saya ditangkap sama Rocky. Orang tersebut ketika dia membuka file batubara yang diduga ada keterlibatan aparat dalam pemenangan, tiba-tiba dia diproses hukum, ditangkap dia. Itu pun saya membela dia. Dan saya baru tahu ketika orang mengepost bahwa orang ini yang memprovokasi agar saya ditangkap. Itu pun tidak membuat saya kemudian membenarkan. Iya. Hasto, saya tahu Hasto termasuk orang yang sering ngerjain kita dalam ketika berkuasa kan. Pernah dikerjain apa Bang Refli sama Hasto? Enggak, saya kira saya enggak direct saya ya kan. Tapi saya berapa kali dilaporkan oleh tim pembela misalnya apa gitu yang saya tahu kayaknya nih affiliated ke sana, ya kan? Kemudian kadernya pernah melaporkan kita atau mengglorifikasi agar kita ditangkap dan lain sebagainya kan begitu. Tapi itu pun tidak membuat saya mengatakan kalau dia tidak berkuasa kita embat, enggak bisa begitu. Kita harus stay kepada nilainya. Anda mau berdemokrasi secara benar enggak? Kalau Anda mau demokrasi secara benar, demokrasi itu memang riuh. Karena itu Anda harus siap masuk gelanggang itu. Kalau enggak, Anda stay away di rumah aja, enggak usah ikut riuhnya politik seperti ini. Ada lagi yang lagi riuh nih, Bang Refli, soal pemerintah mengeluarkan PP kalau ormas sekarang, ormas keagamaan itu bisa mengelola tambang. Itu lebih banyak manfaatnya atau ini justru bahaya? Kalau manfaat lawannya mudarat. Lebih banyak manfaat atau mudarat? Banyak mudaratnya. Kenapa? Dalam governance kita yang tidak kuat pemberantasan korupsinya, saya membayangkan kalau ormas-ormas keagamaan menjadi terkontaminasi. Karena gini, kan selama ini ormas keagamaan terkontaminasi karena angin politik, ya kan? Wah, angin politiknya ke sana ikut ke sana kan begitu. Tetapi kalau kita ngomong terus terang, dia laporkan kita ke polisi karena dianggap ujaran kebencian, kan kita pusing jadinya kan. Iya kan? Padahal kan memang ceto welo-welo kan. Kalau ketua umumnya ini wah langsung ke sana kan begitu. Nah, ini saja menurut saya tidak baik bagi ormas keagamaan. Karena ormas keagamaan dijadikan alat politik. Ya kan? Bagi pengurus-pengurusnya. Bisa jadi alat negosiasi bagi pengurus-pengurusnya. Makanya tidak heran dulu kan ada kasus yang terkait dengan kementerian misalnya. Ya kan? Yang wah ini banyak kalau kalau dari partai ini masuk ikut, ya kan?
dari ormas ini masuk ikut. Nah, hal-hal seperti itu kan governance kita kan susah untuk apa? Untuk ditegakkan. Apalagi kalau dikasih tambang yang uangnya bukan lagi miliaran tapi sudah triliunan. You can imagine. Nah, itu satu. Yang kedua, pasal 33 itu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk ormas keagamaan. Tapi ormas keagamaan kan rakyat juga. Rakyat juga. Tetapi tidak spesifik begitu. Maksudnya adalah negara harus mengelola tambang ini sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Ya kan? Nah, yang terjadi adalah karena penguasanya juga pengusaha, nggak begitu. Maka terjadilah ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba. Itu konsesi tambang itu, terutama batu bara, itu harusnya balik ke negara setelah diberikan konsesi selama berapa puluh tahun, mungkin 30, 40 tahun, harus kembali tuh. Punya si punya si macam-macam lah ya kan. Tetapi tiba-tiba ada revisi Undang-Undang Minerba Undang-Undang 4 2009 yang tadinya harusnya kembali ke negara, ternyata bisa dikuasai lagi oleh mereka selama 20 tahun tambahan. Itu sama dengan perpanjangan Freeport ini kan, sampai habis ya kan. Nanti Freeport, begitu dia habis cadangannya, dia tinggalkan aja. Goodbye Indonesia dengan kerusakan alam yang luar biasa. Sekarang ya itulah. Karena kalau kita berpikir hanya soal apa ya? Soal kapitalisme ini kan soal keserakahan, ya kan? Memang orientasinya selalu uang, duit. Tapi cara kita mendapatkan uang atau duit itu, apakah merusak lingkungan atau tidak, itu nggak dihitung. Sekarang pertanyaannya, Anda boleh banyak uang tapi hidup di dalam sebuah kawasan yang polusi dan lain sebagainya yang sebentar-bentar bikin Anda ispa, ya kan? Kemudian sebentar-bentar bikin Anda penyakit paru-paru dan lain sebagainya, kan juga tidak baik. Tapi orang kan tidak berpikir seperti itu. Entah orang itu kaya banget atau miskin banget, semuanya berpikir cakar-cakaran bagaimana mengeksploitasi negara ini untuk mendapatkan kemakmuran sebanyak-banyaknya bagi pribadi dan kelompok kan begitu. Iya. Dari tadi nih apa yang disampaikan Bang Refli bisa jadi bikin kita pesimis nih di sini, apalagi yang Gen Z makin pusing nggak nanti, gimana nanti ya UKT mau naik,